Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Surat An-Nisa ayat 142 dan 143. Ikhwan fillah, salah satu ciri orang munafik itu yang sangat jelas kelihatan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia bangun menegakkan sholat, dia bangun dalam keadaan malas. Itu yang kelihatan. Ada juga yang kelihatan tapi hampir-hampir tidak nampak. Artinya orang-orang tertentu saja yang bisa mendeteksinya. Yaitu seperti yang disebut oleh Allah dalam awal kalimat pada ayat ini, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu, sesungguhnya orang-orang munafik itu memperolok-olok Allah dan Allah membalas olok-olokan mereka. Jadi Allah itu cuma diolok-olok saja, tidak betul-betul ada rasa takut kepada Allah. Itu tidak. Di hukum-hukum Allah dibuat permainan-permainan saja. Ketika dalam sholat dia takbir Allahu Akbar, tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari dia tidak mengakbarkan Allah. Itu cuma main-main saja. Tapi itu banyak tidak terasa oleh orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman. Tidak terasa bahwa itu perolok-olokan kepada Allah. Ketika dia katakan Allahu Akbar, Allah maha besar, itu tidak Allah yang maha besar. Aturan Allah tidak besar, hukum-hukum Allah tidak besar, undang-undang Allah tidak diindahkan. Tidak. Dia kalaupun mencari keadilan, menuntut keadilan, tidak keadilan berdasarkan aturan Allah, itu tidak. Keadilan berdasarkan aturan manusia. Jadi Allahu Akbarnya itu cuma olok-olok saja, dia main-main saja. Kemudian itu ciri-ciri umumnya. Yang ciri-ciri yang lebih spesifik lagi kelihatan itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangun untuk sholat, mereka bangunnya dalam keadaan malas. Barangkali kita juga kadang merasa malas sholat, tapi insya Allah tidak termasuk kaum munafik. Hanya saja ciri-ciri orang munafik itu ada sama kita. Kalau kita tidak merasa munafik, kita insya Allah tidak orang munafik. Orang munafik itu orang yang dia masuk Islam pura-pura. Di dalam hatinya itu tidak Islam, tapi dia menampakkan bahwa dia adalah orang yang Islam. Itu orang munafik. Insya Allah kita di dalam hati pun insya Allah kita Islam. Yang kita nampakkan juga ya Islam. Tapi kadang kita malas sholat. Bagaimana itu? Kadang malas kita sholat. Artinya ciri-ciri orang munafik itu ada sama kita. Terutama sholat malam kita ini, kadang-kadang kita malas sholat malam itu. Ketika kita merasa agak malas-malas gitu, langsung kita ingat, ini kok saya ada ciri orang munafik sama saya. Ciri-ciri lain yang disebut oleh Rasulullah, kalau ini kan ciri-ciri yang disebut oleh Allah. Ciri yang disebut oleh Rasulullah, idza hadatsa kadzaba. Ciri-ciri orang munafik itu kalau dia bicara bohong. Apa setiap orang yang bohong langsung kita bilang munafik kamu? Enggak juga.
Artinya ciri-ciri orang munafik ada sama dia. Terus ciri-ciri yang berikut, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, dia mengkhianati janjinya, dia ingkar janji. Janji saja, ingkar terus. Wah, itu pasti munafik. Enggak, belum tentu munafik. Ya, hanya saja ciri orang munafik ada sama dia. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia khianat, dia tidak jaga amanah itu dengan baik. Itu cirinya. Nah, ciri yang disebut oleh Rasulullah 3 itu, kalau di sini ciri yang disebut oleh Allah. 2 di sini yang disebutnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Cirinya itu dia memperolok-olok Allah. Allah membalas olok-olok mereka. Wa idza qamu ila salat qamu kusala. Kalau dia bangun salat, bangun dalam keadaan malas. Itu 2 cirinya. Tambah satu lagi, yuraunan nasa. Mereka ingin dilihat. Ria, ro'a ya ro'a itu artinya dilihat. Ria, mereka ria. Ria itu pengen dilihat. Jadi dia kalau dilihat rajin, kalau nggak dilihat nggak. Pokoknya apa saja yang dia lakukan kepengen dilihat. Sebaliknya, kalau dia berdosa kepengen tidak dilihat. Kalau dia beribadah kepengen dilihat. Tapi kalau dia dosa, dia sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Berapa sudah tadi? 3. Tambah lagi. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi ingat Allahnya sedikit saja. Maksudnya bagaimana? Dia kalau dia dalam sholat, dia ingat Allah. Tapi kalau dalam makan, tidak ingat Allah. Bangun tidur, tidak ingat Allah. Mau tidur, tidak ingat Allah. Bagaimana makan menurut Allah, tidak ingat dia. Yang penting makan saja. Ya. Kalau dia tidur, bagaimana tidur menurut aturan Allah, aturan Rasulullah, tidak ingat. Pokoknya tidur saja. Nah. Kalau dia mencari nafkah, bagaimana ini? Mencari nafkah seperti ini menurut Allah bagaimana ini? Ini ada unsur ribanya ini. Menurut Allah bagaimana? Sudahlah katanya, tidak usah ingat-ingat. Jadi dalam mencari nafkah tidak ingat Allah. Dalam bergaul dengan istrinya, dalam rumah tangga, ingat nggak sama Allah? Aturan Allah bagaimana cara bergaul dengan istri, dengan anak-anak, cara bermuasyarah dengan masyarakat. Menurut aturan Allah bagaimana? Ingat nggak? Enggak ingat. Yang diingat cuma sedikit. Cuma pas sholatnya saja ingat Allah. Itu ingatnya juga cuma sedikit. Yang lain banyak lupanya. Kalau sholat berjamaah saja, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, misalnya sholat maghrib. Begitu salam tanya, tadi imam rakaat pertama baca apa? Enggak tahu. Enggak ingat. Ya lupa. Padahal yang dibaca oleh imam itu Alam Nasyrah itu atau Wadduha itu ayat yang dia sudah hafal, tapi dia tidak ingat. Nah, hanya ingatnya pas takbirnya saja ingat Allahnya. Yang lain-lain lupa. Itu ciri-cirinya. Sudah berapa tadi? 4 ya. Ada lagi yang lebih parah lagi. Muzabzabin. Orang yang muzabzabin itu antara keduanya dia tidak ikut golongan orang beriman, tidak juga ikut golongan orang kafir. Wah, ini lebih parah. Maka ciri yang kelima ini Allah sebut dalam ayat yang berbeda. Tidak disambung dengan ayat selanjutnya, tapi sambungannya. Disatu-ayatkan oleh Allah khusus. Muzabzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mereka itu tidak bergabung dengan orang beriman, tidak juga bergabung dengan orang kafir. Jadi muzabzabin, dibilang kafir dia tidak ikut kafir juga, dibilang beriman tidak juga dia di dalam golongan orang beriman. Jadi tidak ada tempat pegangannya. Tidak ke sana, tidak ke sini. Ya, tidak punya pendirian. Abu-abu saja. Kalau netral, ada sikap netral dia.
Ini ndak abu-abu. Oh, kamu beriman? Ya beriman. Ya beriman begitu-begitulah. Kafir juga? Ya ikut kafir begitu-begitu. Ikut dua-duanya. Ya. Kalau dalam rumah tangga dia atur rumah tangganya secara Islam. Tapi dalam bermasyarakat dia atur masyarakatnya tidak secara Islam lagi. Itu muzabzabin. Ndak ke sana, ndak ke sini. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Kita punya pegangan, punya pemimpin, punya ulil amri, punya imam, punya khalifah. Alhamdulillah. Ya. Wa may yudlilillahu falan tajidlahu sabila. Dan siapa yang Allah sesatkan dia, maka dia tidak ada jalan untuk mendapat hidayah. Kalau sudah Allah yang kasih sesat, maka tidak ada jalan dia untuk mendapat hidayah. Itu kasihan. Maka kita berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti judul ayat ini, innal munafiqin. Orang-orang yang munafik. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya ingin kemudian mengingatkan kepada sahabat-sahabat, barangkali yang pertama disebut Allah cirinya tadi, insya Allah kita tidak termasuk memperolok-olok Allah. Tetapi ciri keduanya itu yang kita harus perhatikan betul. Wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Bangun sholat, bangun malas. Nah ini jangan kita malas. Mudah-mudahan kita termotivasi bahwa kalau kita pas malas-malas sholat itu sudah dekat-dekat kepada garis munafik kita itu. Nyerempet-nyerempet orang-orang munafik. Ya. Jangan sampai kita nyerempet-nyerempet menjadi orang yang munafik. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam semua tugas-tugas yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan, dan yang ulil amri kita perintahkan. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.